Selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper. Ini Koper adalah inspirasi untuk komunitas perubahan. Edisi kali ini kita akan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman yang berkaitan dengan kolaborasi antar profesi. Materi ini spesial ditujukan kepada semua tim Nusantara Sehat dan khususnya adalah Nusantara Sehat Tim Base Angkatan ke-17. Kolaborasi antar profesi itu adalah sebuah materi yang sejak awal menjadi perhatian khusus dari Nusantara Sehat karena salah satu kunci keberhasilan adalah bagaimana tim Nusantara Sehat bisa berkolaborasi secara efektif baik sebagai sebuah tim maupun sebagai sebuah tim besar yang ada di lapangan. Kolaborasi antar profesi ingin membedakan dengan istilah kerjasama tim atau kemitraan di dalam tim karena kolaborasi lebih dekat pada kata gotong royong. Kolaborasi berarti kita berbagi kekuatan dan sumber daya yang kita miliki untuk mencapai tujuan bersama. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melakukan kolaborasi antar profesi? Seperti kita ketahui bahwa Nusantara Sehat adalah sebuah inovasi untuk memecahkan kerumitan masalah kesehatan dasar di Indonesia dengan pendekatan tim base. Oleh karena itu, mengapa kolaborasi menjadi satu keharusan yang harus dimiliki oleh semua tim Nusantara Sehat? Seperti pertanyaan yang tadi saya lemparkan, mengapa kolaborasi ini menjadi penting di dalam Nusantara Sehat? Yang pertama adalah kolaborasi antar profesi itu bisa membantu tim Nusantara Sehat memiliki perspektif baru di dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan di lapangan. Seperti kita ketahui, masalah kesehatan di lapangan semakin rumit, kompleks, dan tidak pasti karena makin banyaknya penyakit-penyakit baru. Dan juga kegiatan masyarakat itu semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan tim memungkinkan tim Nusantara Sehat bisa menemukan solusi yang sangat-sangat inovatif. Yang kedua, kolaborasi antar profesi akan memperbanyak interaksi antar anggota tim untuk meningkatkan kedekatan dan kekompakan tim. Ini penting karena di tiap tim itu asalnya berbeda, baik itu agama, usia, asal, budaya, dan yang paling penting adalah berbeda secara profesi. Nah, kegiatan-kegiatan yang dirancang secara kolaboratif di dalam tim maupun di luar tim akan membantu tim menjadi lebih dekat dan lebih kompak. Yang ketiga, kolaborasi antar profesi membantu anggota tim Nusantara Sehat saling belajar dan saling menghargai yang bertumpu pada pengalaman. Artinya apa? Bahwa selama bekerja sebagai sebuah tim dan memiliki perspektif yang berbeda, maka kita otomatis akan saling belajar dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, tim Nusantara Sehat yang baik biasanya adalah tim yang cepat belajar dari pengalaman.
Yang keempat, kolaborasi antar profesi berarti bekerja dengan orang baru. Ya kalau bidan, ketemu bidan biasa. Tapi kalau bidan bertemu dengan dokter gigi, kemudian dengan dokter, dengan analis kesehatan, dan terus menerus selama 2 tahun, maka sebenarnya kita sedang membangun kanal komunikasi yang baru. Mengapa penting? Karena sebenarnya esensi dari kegiatan Nusantara Sehat adalah berkomunikasi atau mengkomunikasikan pesan-pesan Nusantara Sehat atau kesehatan masyarakat sehingga masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa ini bisa dituntaskan. Yang kelima, kolaborasi antar profesi bertumpu pada kekuatan-kekuatan dari anggota tim. Karena bekerja berbasis pada kekuatan yang dimiliki oleh anggota tim, maka tim akan membangun rasa saling percaya yang sangat tinggi. Pada tim yang rasa saling percayanya sangat tinggi, maka tidak ada yang mustahil bagi tim ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Yang keenam, kolaborasi antar profesi menjadikan tim semakin terbuka, terkoneksi, dan menyatu. Proses ini membuat tim akan semakin produktif, khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang khas di lapangan masing-masing. Yang ketujuh, kolaborasi antar profesi itu akan menciptakan tata kerja yang lebih efisien. Maksudnya adalah kerjanya akan lebih cepat, lebih luas, dan lebih berdampak. Inilah sebenarnya esensi dari inisiatif Nusantara Sehat. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita membangun kolaborasi. Untuk membangun kolaborasi, kita menggunakan satu pendekatan yang disebut dengan asset-based approach atau pendekatan yang bertumpu pada kekuatan. Kenapa pendekatan ini dipilih? Karena semuanya mengetahui kekuatan yang dimilikinya, maka tim ini akan menjadi lebih efisien. Bagaimana cara membangun kolaborasinya? Yang pertama adalah semua anggota tim harus menghargai apa yang dimiliki oleh anggota tim. Tidak boleh di dalam tim menyatakan seharusnya si A ada di sini atau si B di sini pasti keren deh. Tidak seperti itu. Apapun anggota tim Anda itu adalah yang terbaik. Yang kedua adalah tim dan juga anggota tim harus merumuskan visi atau misi tim dalam 2 tahun ke depan. Ini sangat penting karena masing-masing anggota pun memiliki misi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan bersatunya misi-misi menjadi sebuah misi tim, maka tim akan menjadi lebih jelas apa yang ingin diwujudkan dalam 2 tahun ke depan. Nah, yang ketiga adalah tim harus merancang elemen-elemen sukses agar tujuan-tujuan yang menjadi sasaran tim dalam 2 tahun di lapangan dan sasaran-sasaran tujuan individual dalam 2 tahun ke depan itu bisa dicapai secara paralel atau secara simultan. Nah, yang terakhir adalah cara kita mewujudkan impian yang belum pernah kita wujudkan, caranya adalah sederhana, yaitu kita melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan selama ini. Caranya adalah tim harus senantiasa melakukan hal-hal yang kreatif untuk menjawab masalah-masalah di lapangan. Demikianlah materi dan isi
edisi kali ini tentang kolaborasi antar profesi. Ini Koper percaya bahwa berbagi pengetahuan apa saja akan membuat komunitas-komunitas perubahan di Indonesia semakin keren. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.